Nanti dimulai jam berapa, Bu? Ya udah, yuk. Ini udah boleh masuk yang lain. Oke, mulai admit, Mbak. Sebelum doa. Ya, doa dulu ya. Yuk, doa dulu. Kita berdoa ya, semoga acaranya lancar. Berdoa di persilakan. Ya, berdoa selesai. Ya, mulai admit ya, Mbak Ulan. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Kak Selamat Iwan. sore. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berkumpul ya bersama di acara yang sudah ditunggu-tunggu, Bincang Buku yang ke-11. Wah, ternyata tidak terasa Bincang Buku ini sudah hadir hampir 1 tahun. Kalau kita runut kegiatan ini diadakan per bulan ya, jadi sudah hampir 1 tahun kita bersama-sama dalam kegiatan Bincang Buku ini. Wow, tepuk tangan dulu dong buat Bincang Buku. Perkenalkan, saya Yuanita yang hari ini akan memandu acara kegiatan Bincang Buku kita. Hari ini itu kita akan sama-sama mengulik lebih dalam cerita yang memunculkan kenangan kita terhadap nenek kita, atau kakek kita, atau kalau orang Jawa sebutnya eyang. Yaitu dengan tema Bincang Buku kita hari ini itu ya diambil dari cerita berjudul Cerita Eyang. Wah, seperti apa ya ceritanya? Tapi sebentar dulu. Tadi kita sudah disemangatin nih sama lagu Read a Lot yang kebetulan lagu tersebut adalah lagu yang dibuat khusus oleh member Read a Lot Jabar, Teh Dera. Jadi makasih banget buat Teh Dera ya yang sudah membuat lagu yang selalu bikin semangat, nggak hanya anak-anak, tapi kita para orang tuanya juga kalau mendengarkan jadi semangat nih ingin membacakan nyaring untuk anak-anak. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Seumpama Studio Buku. Nah, teman-teman dan saya pribadi itu masih agak asing ya sama Seumpama karena ternyata memang Seumpama ini baru beberapa tahun menyemarakan buku anak Indonesia gitu. Jadi kebetulan juga nih hari ini kita akan langsung bertemu dengan penulis dan ilustrator yang kebetulannya baik banget nih ya. Kita sangat beruntung karena merupakan penulis dan ilustratornya merupakan founder dan co-founder dari Seumpama Studio Buku. Oh ya, Seumpama Studio Buku. Saya sempat mencari tahu nih, kenapa sih kok dinamakannya Seumpama Studio Buku? Karena ternyata Seumpama ini tidak ingin dikategorikan atau dilabeli hanya sebagai penerbit, tapi ingin di Seumpama Studio Book itu seperti layaknya kalau kita studio musik atau studio film, jadi karya kreativitas juga digodok sama-sama di sana. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Kak Reverika Rahmi dan Kak Rasin Narika. Selamat sore, Kak. Halo. Halo, senang sekali hari ini bisa hadir bersama kami. Terima kasih. Terima kasih atas undangannya. Sehat semua, Kak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga kita akan ditemani oleh moderator kesayangan kita, Ibu Rosi Setiawan. Halo. Selamat sore, Ibu. Sore. Sore, Ibu ini. Iya, Ibu ini selalu selalu ceria. Jadi ya kami ini tertular cerianya, Bu. Semangatnya itu jadi sangat tertular ke kami. Iya, kalau berbicara read aloud, bicara buku anak itu wow, senang sekali. Iya, sangat ini ya, Bu, apa ya? Sangat memacu adrenalin tuh rasanya ingin terus berbagi gitu. Betul ya, Bu ya. Berbagi dan ingin tahu. Iya, ingin betul. tahu lebih banyak. Lebih banyak dan semakin ingin tahu ternyata kita semakin kok kayaknya makin kurang gitu ya, makin kurang. Semakin nggak tahu. Rasanya haus terus gitu kan. Makanya hari ini teman-teman kumpul di sini karena haus soal ilmu gitu kan. Hari ini benar-benar ingin menyerap ilmunya. Baik, sebelum kita memulai acara kita bincang buku bersama ilustrator dan penulis dari Cerita Eyang, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang Read Aloud Youth dan Reading Box sebagai inisiator kegiatan bincang buku ini. Kalau Read Aloud Youth sudah mulai berjalan sejak 2019, dari teman-teman yang alumni dari TOT Depok 2019, kemudian akhirnya membentuk sebuah komunitas yang tujuannya ingin semakin menyebarkan kegiatan Read Aloud ini
agar semakin banyak orang tua yang turut serta memberikan kebiasaan membacakan nyaring di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dan Reading Bug sendiri itu adalah pionir dari komunitas read aloud di Indonesia. Tentu saja salah satunya dimotori oleh Ibu Rosi Setiawan, Ibu read aloud kita semuanya. Oke, kalau gitu ada yang sudah pernah baca buku cerita Eyang? Saya mau tahu dong. Ada yang sudah pernah baca buku cerita Eyang? Atau pernah intip bukunya di webnya Seumpama Studio Buku? Ada yang pernah? Belum. 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 Saya juga penasaran nih sebetulnya ceritanya seperti apa. Kalau gitu gimana kalau kita sama-sama mendengarkan read aloud yang akan dibawakan oleh teman kita, Mbak Anges. Halo Mbak Anges. Halo Mbak Iwan. Halo. Halo. Sehat Mbak Anges? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di tengah pandemi ini rasanya menanyakan kabar kepada teman dan sahabat itu ya hal yang Iya. sangat penting ya. Betul. Iya, harus dimulai terlebih Iya. dahulu sebelum memulai apapun. Walaupun dulu kesannya sepele, hanya basa-basi apa kabar gitu kan, tapi kalau sekarang tuh mendengar teman sehat, keluarga sehat itu Udah ada rasa sesuatu. kebahagiaan, ya, rasa bersyukur banget. tersendiri buat kita. Oke, Mbak Agnes, gimana? Sudah siap untuk membacakan nyaring kepada kita semua? Siap. Insya Allah. Oke. Membacain bukunya. Oke, kalau gitu kepada Mbak Agnes dipersilakan. Baik, aku coba share screen dulu ya. Sudah terlihat? Yes. Udah. Oke. Sebentar. Ya. Hari ini Kak Agnes akan membacakan buku yang berjudul Cerita Eyang. Nah, tahu Eyang itu apa ya? Mungkin asing terdengarnya. Eyang itu apa ya? Eyang itu sama nggak ya sama ibu atau sama nenek? Nah, kita lihat ya, kita cari tahu cerita Eyang. Buku ini ditulis oleh Kak Reverika Rahmi dan ilustrasi oleh Kak Rasi Narika. Ini cerita tentang nenekku. Aku memanggilnya Eyang. Setiap pagi, Eyang duduk di teras untuk dengarkan lagu di radio. Kalau ada lagu yang ia suka, akan terus dinyanyikannya. Na 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 na. Ia juga selalu tahu jumlah piring dan sendok di rumah. Kalau hilang satu, akan langsung dicari sampai ketemu. Eyang juga suka sekali mencuci piring. Bahkan saat aku masih makan, Eyang sudah tidak sabar mencuci piringku. Eyang punya banyak daster bunga-bunga. Kalau hari raya tiba, itu waktunya ia pakai dan pamerkan daster-dasternya. Coba lihat, ada warna apa aja ya dasternya? Kuning, hijau, biru, merah. Wah, hampir semua warna ada ya. Kadang tingkah Eyang seperti adikku. Ia suka meminta perhatian, minta dipeluk, dan disayang. Seperti adik, Eyang akan berteriak kencang ketika mati lampu. Sebenarnya aku dan adik takut kalau Eyang begitu. Aku juga bingung. Kenapa Eyang selalu nangis kalau tidak boleh melakukan sesuatu? Setahuku, Eyang lain tidak begitu. Tanya ibu, kenapa Eyang tidak seperti Eyang lain? Kata ibu, sama seperti kamu.
Eyang juga istimewa. Tapi kita semua istimewa dengan cara yang berbeda, kan? Istimewa, berbeda. Maksudnya apa? Aku mau cari tahu. Aku coba ikut Eyang mendengarkan radio. Aku ikut menari dan berdendang. Eyang menari, aku juga menari. Tarian kami berbeda, tapi kelihatannya istimewa, kan? Aku coba ikut Eyang ke dapur untuk menghitung sendok dan garpu. Eyang suka sekali merapikan setiap garpu dan sendok yang dihitungnya. Aku tidak bisa melakukan ini. Jadi sempat agak bingung. Tapi kami berhitung bersaut-sautan. Jadi sempat agak bingung. Berhitung bersaut-sautan. Dan aku suka sekali. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kulihat adik mengintip di balik pintu dapur. Sepertinya dia ingin ikut, tapi mungkin dia bingung bagaimana caranya. Aku berbisik ke adik, "Ayo, kita ajak Eyang main permainan kesukaanmu. Eyang mungkin berbeda, tapi seperti kamu, dia juga suka bermain kok." Cara mainnya Eyang berbeda dengan caramu atau caraku. Tapi yang berbeda itu yang buat kita sama-sama jadi istimewa, kan? Ayo, kita tebak main apa ya mereka? Wah, ternyata main di bawah meja makan bersama Center, Eyang, aku, dan adik. Selesai. Terima kasih. Terima kasih Mbak Agnes. Wah, jujur saya baru pertama kali ini membaca, mendengarkan cerita dari awal sampai akhir cerita Eyang ini. Kemarin sempat intip-intip sih di Ya, aku juga webnya. awalnya lihat dari IG-nya cerita apa sih nih pas dapat fullnya. Wah, ternyata menarik banget isinya. Iya, terus ini ada Mbak Tarita Kusuma. Jadi inget Eyang, bener jadi inget Eyang ya. Kita jadi bernostalgia. Eyang itu penuh kejutan ya. Dan senangnya ini Mbak, di aku sih bukunya ada berimanya ya. Jadi berulang-ulang di akhir kata itu yang bikin aku jadi air catching ya berarti ear catching gitu. Jadi kan yang mendengarkan pun aku aja bacain diri sendiri tuh jadi senang gitu, apalagi anak-anak dengerin cerita dari orang tuanya. Karena Gitu. bernada ya, jadinya Iya, kita jadi serasa apa ya, kayak serasa dinyanyikan, padahal itu hanya membaca, tapi karena berulang gitu kan nadanya gitu, anak-anak jadi lebih tertarik lagi gitu. Tadi juga saya udah gemes itu, kita ingin kulik explore lagi semuanya. Sama penulisnya nih hari ini. Kita ungkap hal-hal yang tersirat di dalam buku. Apa nih yang kira-kira bisa kita explore gitu kan? Apa namanya misteri di balik cerita, di balik ilustrasinya gitu kan? Iya. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Agnes sudah membacakan untuk kita semuanya. Baik, kalau gitu gimana? Tadi sudah mendengar Mbak Agnes membacakan, maka harusnya makin penasaran ya, kira-kira kenapa sih, saya aja langsung berpikir kenapa sih ini penulisnya mengambil temanya nenek yang berbeda gitu, kenapa bukan anak-anak aja yang berbeda gitu. Ibu Rosiawan. Ya, terima kasih Mbak Yuan, terima kasih juga Mbak Agnes. Sore ini kita menikmati sekali cerita Eyang, dan akan lebih menarik lagi kalau kita bisa tanya kepada penulis dan ilustratornya, karena tadi sudah bilang apa namanya ada rimanya. Nah, kita cari tahu apa maksudnya, dan juga cari tahu apakah Eyangnya seperti itu atau Eyang hayalan
Kalau saya tadi saya bilang saya nih eyang tapi nggak kayak gitu loh. Tapi lucu banget. Kalau buat saya ini lucu banget. Nggak tahu buat teman-teman. Kalau saya bilang ini lucu banget. Gimana sih idenya Mbak Ninit bisa muncul apa namanya? Apa ada memori apa dengan eyang atau ada khayalan eyang ideal atau gimana? Monggo. Terima kasih Bu Rosi, terima kasih. Tadi aku juga jadi terharu lagi gitu. Padahal ini GR sendiri. Iya, jadi untuk latar belakang ceritanya sebenarnya begini Ibu. Memang kebetulan saya memang ada anggota keluarga yang nenek. Jadi ini adalah budenya suami saya, gitu ya. Budenya suami saya yang masih tinggal di rumah mertua saya, dan kebetulan memang eyang ini mempunyai keistimewaan yakni autism begitu. Jadi bertahun-tahun dan memang sudah manula juga ya, bertahun-tahun tinggal bersama mertua saya gitu. Dan seketika saya punya anak, tentunya saya sering main ya ke rumah orang tua mertua saya, dan ada begitu banyak pertanyaan dari anak saya gitu, kayak karena terutama ketika ada anak saya ada di rumah itu, eyang benar-benar kayak anak kecil, jadi pengen diperhatiin juga, pengen yang kayak kalau dimarahin nangis gitu. Jadi memang sebetulnya memang dari dulu memang sudah ada apa namanya autism, tapi memang berbeda sekali ya sindrom. Tapi memang berbeda sekali ya. Dulu kalau sekarang mungkin ada levelnya atau ada apanya gitu ya. Nah kalau dulu memang oke, bahwa ini autism dan dirawat oleh keluarga gitu. Jadi kalau dari keluarga sendiri, dari keluarga suami sendiri merasa kayak oh ya sudah ini adalah yang normal. Tapi ternyata memang setelah ada anak kami, aku yang harus menjelaskan pada anak-anak kenapa begini, kenapa begitu gitu. Terutama yang paling krusial adalah ketika anak aku takut gitu. Yang tadi yang ada yang lampu mati itu ngasih tahu kalau dia takut gitu ya. Terkadang takut gitu. Iya, jadi kayak kenapa gitu, karena yang memang takut sama lampu mati gitu. Dan ada beberapa keunikan dan termasuk yang tadi menghitung piring dan garpu gitu. Jadi itu jadi hal yang buat buat saya ngelihatnya wah fenomena. Maksudnya ini nggak terjadi di saya gitu, tapi memang anak saya kan menyaksikan sendiri begitu. Jadi sebenarnya latar belakangnya itu. Dan kemudian saya jadi, ingin kalau saya putus, si akunya ini berarti anakmu gitu ya? Betul. Jadi point of view anak ya. Oke. Betul. Jadi ingin menyampaikan bahwa eyang berbeda tapi sama-sama istimewa gitu, sebetulnya begitu. Gitu sih, jadi ada backstory-nya gitu. Jadi backstory-nya sebenarnya ada anggota keluarga yang memang istimewa gitu, istimewa dalam begitu. Tapi setelah Mbak Ninit memberikan background, kita baru tahu. Tadinya sih ya hanya kebiasaan eyang gitu ya. Tapi karena saya juga eyang gitu, tapi kok saya nggak kayak gitu ya gitu. Atau saya semoga tidak kayak gitu. Oh, ternyata kita baru tahu bahwa emang istimewa. Ini eyang yang istimewa gitu. Betul. Tapi keren banget penyampaiannya menurut saya, karena dengan pengulangan dan rima gitu ya. Ini justru membuat anak-anak menjadi memahami gitu ya apa yang ada di dalam buku. Kalau menurut saya emang itu on purpose atau mengalir aja gitu, atau memang itu tujuanmu gitu ketika kalau dari menuliskan
Kalau dari tujuan saya sebetulnya aku punya satu misi gitu di otak aku adalah gimana ya caranya menyampaikan bahwa supaya anak aku nggak takut. Sebenarnya itu sih intinya sangat sederhana gitu. Tapi kemudian melalui rima itu mungkin memang aku juga suka menuliskan berima-berima begitu. Dan juga terakhir ini juga inti dari kolaborasi aku dan Rasi bahwa kita ingin menyampaikan mungkin jadi kita ingin membuat karya ini tuh punya impact yang berbeda di setiap orang gitu Bu. Untuk Bu Rosi mungkin lihatnya aku nggak kayak gitu, aku nggak kayak gitu loh, tapi dia lucu gitu ya. Jadi kayak ada tokoh komikal gitu. Refleksi, Tapi jadi kayak ada refleksi ya, gitu ya. betul. Nah tapi tahu nih kalau anak yang lebih muda nanti kita tanya ke beberapa apakah itu image yang dipunyai. Kalau saya kan image saya nggak kayak gitu. Tapi lucu-lucunya sih iya sih kadang-kadang suka mau ya dituntut main sama cucu gitu loh. Itu menggambarkan banget sih menurut saya ada sisi itunya. Jadi memang kami sengaja membuat untuk tidak ini juga tektokan banget ya aku dan Rasi dalam memilih kata-kata juga sebetulnya. Jadi bagaimana membuat isu autism ini tidak sesuatu yang kita sebut gitu karena memang atau menakutkan gitu. Dan ternyata ini aku juga mau cerita pengalaman saat kami read aloud ya di saat launching tahun 2018 lalu itu 2019 lalu itu betul kayak teman-teman yang ada yang punya pengalaman yang sama misalnya kayak oh iya Mbak yang aku dulu sakit banget gitu dan punya pengalaman yang hampir sama jadi buat aku sama Rasi kayak iya ya ini tuh emang buat orang sangat berbeda gitu punya pengalaman berbeda dengan membacanya dan itu memang kami secara sengaja tidak menyebut gitu seperti misalnya kayak istimewa tuh apa gitu kan tadi ada di halaman istimewa tuh apa berbeda tuh apa gitu ternyata sebenarnya sesederhana bahwa kita main aja gitu bareng gitu kita main aja dan kita saling memasuki dunia masing-masing. Kalau saya menangkapnya memang setiap orang unik gitu jadi berbeda juga bukan sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang aneh memang setiap orang berbeda. Kalau saya tadi sebelum ada background Ninit ngomong itu saya bilang oh ya memang manusia itu diciptakan sesuai dengan citranya gitu ya masing-masing berbeda. Itu sih yang saya tangkap sebelum saya tahu backgroundnya. Tapi it's fine gitu karena memang benar-benar manusia itu berbeda. Kita nggak akan bisa sama gitu. Jadi memang pengalamannya berbeda setiap yang baca pasti beda kan Bu. Jadi itu yang buat saya juga kayak ternyata ini punya impression yang berbeda di setiap orang kayak gitu. Betul. Tapi satu hal yang mungkin sama. Ini lucu banget. Jadi dari awal kita dengar itu saya gini tahu nggak senyum. Ya walaupun ada yang nakutin gitu tapi saya senyum nggak tahu nih teman-teman rasanya gimana. Saya tuh abis ini gitu ya. Itu sesuatu yang walaupun ada peristiwa-peristiwa gitu ya. Tapi itu membuat kita senyum terus dari awal sampai akhir baca bukunya. Gitu. Terima kasih Bu. Boleh panggil ilustratornya, kita ngobrol juga. Ilustrator, ayo. Halo, Rasti. Hai. Seneng banget gayamu menulis mengilustrasikan juga berbeda dari yang lain. Nggak tahu nih teman-teman baru lihat loh di Indonesia nih tarikan-tarikan ilustrasinya nggak jarang ya. Ini teman-teman di sini pasti teman-teman penggila buku semua, pasti ini unik. Ini nggak ada yang sama gitu. Kira-kira gaya apa sih yang diambil oleh Rasi pada saat membuat ilustrasimu, gaya ilustrasimu? Iya,
ini buku sama Ninit tuh aku temenan sama Ninit udah lumayan lama. Cuman untuk ilustrasi aku pertama kalinya ilustrasiin buat orang gitu. Kalau sebelumnya buku aku tulis dan ilustrasi sendiri gitu. Jadi lebih gampang kan prosesnya. Kayak di kepalaku aku udah punya kata-katanya, aku pengen gambarnya kayak apa. Buku ini lumayan menantang karena pertama aku ngilustrasiin tulisan yang bukan aku yang tulis, terus isunya tuh nggak gampang gitu, menurut aku ya, gitu, karena kita mencoba mengcapture seseorang yang latar belakang ceritanya ini memang datang dengan bude yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi kami hati-hati sekali dengan memilih kata dan gimana menggambarkannya gitu, karena setiap orang mungkin punya cara yang berbeda gitu untuk menggambarkannya. Jadi ini prosesnya sebenarnya agak lumayan lama untuk bikin ilustrasinya. Tektokannya kita lumayan lebih dari setahun deh kalau nggak salah dari ceritanya. Wow. Kalau gerak tarikan garis dan segala macamnya sih saya kebetulan otodidak ngegambar gitu. Jadi maksudnya dulu pas kecil suka gambar, tapi dulu kan kayak suka ada kompetisi gitu, suka nggak pede kalau ngegambar ditunjukin ke orang, jadi gambarnya cuma ngumpet-ngumpet. Pas pendidikan juga bukan gambar, cuman saya dulu pernah kerja sama ilustrator untuk tapi bukan buku, cuman dia memang kerjanya ilustrasi buat tas, buat baju gitu-gitu. Dan dia sempat ngajarin aku sedikit tentang teknik-tekniknya. Cuman aku secara personal memang gambar untuk diri aku sendiri aja sih, gitu. Lebih ke kayak outlet. Nah, tapi aku banyak terinfluence dari Quentin Blake sebenarnya, kalau misalnya teman-teman pada familiar. Dia yang gambar banyak cerita untuk Roald Dahl, dia dari Inggris, udah agak betul, tua, agak tarik-tarikannya benar. Dan tarikannya nggak rapi gitu. Iya, betul. Aku sangat makanya unik kalau saya bilang. Sangat self-conscious dengan tarikan aku gitu, karena mungkin secara proporsi aku nggak mahir ya. Maksudnya belajar sendiri kan berarti mesti mengulang-ulang sendiri kan, teori juga mesti cari-cari. Tapi yang aku dapetin dari Quentin Blake itu walaupun tarikannya nggak rapi, ceritanya tetap tersampaikan, karena kan gambar itu kan komunikasi visual ya gitu. Walaupun betul. Maksudnya walaupun kepalanya besar dan tangannya kecil, kita tahu bahwa dia ngegambarin orang gitu. Jadi sebenarnya dan ekspresinya gitu. Dari ekspresinya juga muncul. Iya, jadi inget ya benar tarikannya sih. Jadi itu sih aku yang kayak kiblatku adalah di situ. Karena sebenarnya mungkin salah satu kelemahanku adalah aku secara teknik mungkin bukan yang terapi gitu, tapi aku menangkap bahwa beberapa ilustrator kesukaanku tuh nggak rapi-rapi amat gitu gambarnya. Boleh gitu. juga gitu ya. Iya, tapi mereka punya gaya, punya cara bercerita lewat setiap garis yang mungkin berantakan itu gitu. Nah, jadi waktu menerjemahkan ceritanya Ninit itu juga kita coba maksudnya itu tetap aku pakai gitu, bahwa tarikan-tarikan yang nggak terlalu rapi itu mungkin kesannya jadi lebih manusiawi gitu, nggak intimidatif juga buat teman-teman yang mungkin suka ngegambar gitu sih. Jadi kalau konsep dibalik ilustrasinya seperti itu. Dan dibalik rasinya juga kita tahu ya, ternyata come up dari hobi kali ya, mungkin ya, kesukaan ya. Bukan hobi senang gambar akhirnya bisa menjadi karya yang demikian keren. Betul-betul senang aku ngelihatnya. Nah, ini teman-teman boleh ada yang mau bertanya satu dulu. Pasti kalau ngelihat di chatnya udah banyak yang berkomentar, mungkin boleh diundang Mbak Yuan. Raise hand aja kali ya, yang siapa yang mau langsung bertanya ke either Mbak Ninit atau Mbak Rasi. Tapi kalau buat saya amazing, keren bukunya. Terima kasih, Bu. Saya juga suka ilustrasinya. Ada yang suka juga dengan ilustrasinya atau ada yang surprise dengan buku cerita Eyang? Kalau saya pribadi, Bu,
saya ngelihat pertama kali gambarnya itu kayak kok beda ya gitu. Selama ini kan kita dimanjakan dengan gambar-gambar yang sempurna, yang wow. Rasanya saya itu kalau menggambarkan ke anak itu minder. Nggak bisa gambarin buku kayak gini, ini nggak bisa gitu. Cuman pas ngelihat buku cerita Eyang ini kayak, wah, ini ya apa namanya sederhana, dan walaupun tadi bilang Kak Rasi bahwa tidak sempurna tarikannya gitu kan, cuman kita tetap bisa menghayati gitu dari awal sampai akhir gitu. Sampai oh ceritanya seperti ini, walaupun kemarin saya cuma melihat dari web sekilas, tapi bisa terbaca gitu. Dan betul kata Ibu Rosi tadi, senyum dari awal sampai akhir. Padahal ceritanya kalau ditelusuri kan agak berat ya sebetulnya nih ya, tentang perbedaan gitu. Gimana ya? Kalau mau tanya sekaligus nanya ya, Bu. Gimana sih ke Kak Ninit itu bisa membuat atau menceritakan yang rumit itu menjadi sederhana? Ada tekniknya nggak Kak, tips-tipsnya gitu buat kami nih ibu-ibu bisa menceritakan juga gitu kan, karena setelah dibaca kan memang temanya perbedaannya itu nggak sederhana gitu kan, ada hal yang kompleks yang kalau diceritakan ke anak pun belum tentu mereka paham gitu. Ya. Boleh Kak? Jadi kalau pertama-tama mungkin emang kan ada format buku, menciptakan buku gambar anak gitu ya, illustrated book, children's book tuh memang ada formatnya ya, kayak format 16 page, terus kayak ada formatnya gitu ya Rasi ya. Oke. Jadi pertama kalau aku sih ngikutin formatnya itu gitu, dan aku mulai dari di setiap halaman itu aku ingin menyampaikan apa sebenarnya gitu. Jadi kayak apa namanya, storyboard gitu ya? Iya, jadi kayak storyboard gitu ya. sih Bu. Itu sangat mempermudah sih sebetulnya untuk sebenarnya akhirnya mau seperti apa dan apa yang mau disampaikan. Tapi seperti tadi kata Rasi, memang ini bolak-baliknya kayak lama ya Rasi ya, kayak misalnya setahun. Kayak misalnya dari yang ada yang aku ingat yang itu beda dengan original script-nya dan yang published script-nya. Itu yang saat ada yang seperti adik, ibu, Eyang juga suka disayang gitu. Original script-nya itu adalah sebetulnya Eyang suka dipeluk gitu. Seperti adik, Eyang juga suka dipeluk gitu. Tapi kita berdua kayak, aku ingat nih sama Rasi, ini tektokannya agak lama. Dipeluk. Kalau dipeluk ini bagaimana gitu? Apakah ada sense yang misalnya ketika disampaikan kepada khalayak, apakah ini menjadi sesuatu yang pantas misalnya? Jadi apa ya, bentuk apa nih yang bisa kita sampaikan bahwa kayak mungkin formatnya disayang gitu ya, kayak tetap tentang konsep disayang, tapi bagaimana yang tetap anak kecil, cuman Eyang ingin mengikuti, disayang mungkin dengan lalu Rasi came up with the idea untuk dipangku gitu. Jadi kayak ada tadi dipangku seperti itu. Jadi dari sequence dari satu storyboard aja tuh kita ngobrolnya panjang, diskusi panjang. Karena memang kita nggak mau terlalu bicara kayak simbol ini menyimbolkan apa gitu, tapi kebantu banget ketika ada format storyboard itu ditulis. Terutama kemudian aku memang dari awal nulisnya sudah berima, lalu Rasi yang kayak gimana kalau pakai kata-kata ini. Jadi kayak kita terus-terusan explore gitu. Jadi mungkin yang sangat membantu adalah aku sama Rasi sudah kenal dari dulu. Jadi ketika aku ingin menyampaikan apa, mungkin dia sudah tahu, dan aku juga paham apa yang dia mau capai. Jadi kayak ada komunikasinya lancar banget sih sebetulnya, walaupun tektokannya lama karena kita pengen yang terbaik gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi benar-benar chemistry-nya Mbak Ninit sama Mbak Rasi itu ini ya, udah kayak sahabat banget gitu. Jadi walaupun ngomong apa gitu langsung oh iya, ide ini. Kami berantem ini. Apa namanya? Itu bumbunya ya, Mbak. Iya, karena kalau misalnya salah satu yang mungkin satu yang kayak kalau dari kayak konsep, makanya menantang juga karena kan kayak
kalau teman-teman yang sudah ada di dunia buku anak mungkin lebih familiar bahwa buku cerita anak tuh kelihatannya sederhana tapi seringkali punya makna yang dalam gitu ya. Kalau misalnya ditarik dari latar kayak penulis atau ilustratornya itu biasanya itu memang kayak proses yang sangat sulit untuk mempermudah konsep gitu kan ya gitu. Walaupun hasilnya mungkin kelihatan di 32 cerita itu. Kayak salah satunya juga kami banyak berdebat, kita mau menyebutkan nggak sih si autisme itu di dalam bagian dari cerita gitu. Ternyata nggak perlu ya, nggak perlu. Karena saya sendiri sebenarnya aku bilang ke Ninit, aku tuh nggak terlalu relate nih gitu, karena aku nggak punya eyang yang seperti itu. Gitu. Cuman aku ngerti nih konsep perbedaannya tuh aku ngerti gitu. Jadi gimana ya pengalaman kamu bisa relate juga ke aku. Terus aku jadi waktu ngegambar aku relate ke pengalaman aku sama nenekku gitu. Yang kalau aku perbedaannya adalah perbedaan generasi gitu. Jadi cara aku ngomong kadang-kadang suka berbeda di tempatnya gitu. Jadi itu kan kayak mungkin ya bukan kebutuhan khusus tapi ada kebutuhan lain yang tetap mesti yang mungkin perlu dijembatani. Ya, karena beda generasi itu. Jadi karena beda komunikasinya kadang-kadang nggak nyambung gitu ya. Gitu, benar itu salah bahasa-bahasa. Curhat salah satu jadi eyang gitu, kadang-kadang nggak dimengerti cucunya. Karena harus belajar lagi, tapi kita belajar di sini. Tapi kata-kata istimewa berbeda gitu kan bisa dimaknai luas sekali. Sesuai dengan pengalaman kita kan. Jadi katakanlah saya, oh iya berbeda, ya memang ya mungkin tadi berbeda generasi. Oh istimewa ya memang unik gitu, setiap manusia tuh unik. Itu sih yang saya tangkap, tapi benar-benar ketawa dari pertama sampai akhir. Keren banget. Siapa lagi yang mau bertanya sebelum nanti saya lagi yang bertanya? Sepertinya ada yang resen ya. Coba ada, mungkin dibantu Mbak Ulan. Mbak siapa ya? Ada yang resen? Oh iya, ini ada Mbak Tarita Kusuma, ada Mbak Sri Dewi siapa ya? Mbak Sri Dewi atau Mbak Tari Kusuma boleh? Ya, Tarita. Salah satu Mbak Tarita. Ya. Halo sore Mbak. Halo sore Mbak Yuan. Maaf nggak bisa live video. Oke, boleh. Cuman mau tanya, kan sebetulnya waktu tahu buku ini gitu, aku langsung tahu ilustrator Akarasi karena sebelumnya udah pernah baca yang When It Rains sama Terbang gitu. Khas banget ilustrasinya. Nah, cuman hari ini aku pengen tanya ke Mbak Ninit sih sebetulnya. Gimana caranya, kan kalau ini kan melihat sudut pandangnya dari sudut pandang anak kecil ya, maksudnya tentang eyangnya gitu. Nah, itu gimana sih Mbak supaya mulus dan nggak terkesan menggurui atau bukan lebay gitu, supaya tetap terlihat bahwa memang ini tuh dilihat dari pemikiran anak-anak gitu buku ceritanya, sehingga ketika dibaca pun nggak berasa bahwa ini pemikiran atau tulisan dari orang dewasa yang berusaha menjadi anak-anak itu sih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tarita. Memang dari awal kita memang selalu ingin memunculkan perspektif anak ya di dalam cerita-cerita yang dipublish sama Seumpama sebenarnya gitu. Kalau misalnya bagaimana caranya ya aku banyak observasi anak aku dan juga akhirnya anak aku jadi kayak kelinci percobaan. Jadi sebenarnya ini kan berat gitu ya, tapi harus disampaikan dari kacamata anak gitu. Betul. Dan gitu. memang itu dalam loh ini sebenarnya. Jadi message-nya. Jadi sesuatu yang kayak ya pesannya memang sederhana gitu, dan ini juga sering sih aku mungkin aku sama Rasi kenapa juga tektokannya lama karena kita juga banyak banget diskusi tentang kayak ini gimana ya penyebutannya, bagaimana kira-kira anak ini bagaimana ya kayak gitu, bagaimana dia menangkapnya gitu-gitu, dan itu kan tidak hanya dari kata-kata ya, tapi juga dari gambar karena visualisasi dari scene itu kan ada di gambarnya itu gitu. Jadi misalnya yang soal mungkin di salah satunya adalah yang radio gitu. Sorry bukannya, yang tentang menari gitu, menari bersama di radio itu kan kayak mungkin kalau misalnya kita dalam perspektif
dewasa kita akan kayak, ayo kita menari bersama Eyang gitu. Mungkin gitu ya kayak kata-katanya. Tapi di sini kita pengen, oke, aku menari bersama Eyang. Itu kan beda banget ya. Jadi ada switch perspektif itu tuh memang anak gitu. Jadi harus dan itu benar-benar jadi misi kami dari awal hingga akhir. Dan itu memang juga jadi pedoman kami untuk buku manapun sih yang akan diproduksi sama Seumpama gitu sih, karena kita pengen menyampaikan perspektif anak-anak instead of perspektif seorang dewasa yang menyampaikan buku anak-anak gitu sih sebetulnya. Akan jadi jatuhnya jadi menggurui kan kalau itu. Betul, iya gitu sih gitu. Jadi penting kuncinya mengambil itu ya. Iya, kuncinya mungkin emang di-challenge terus ya, karena sebenarnya dari yang skrip awal tuh memang ada pengolahan editingnya cukup banyak, cukup lama, dan eksplorasinya juga cukup. Kami juga bicara ini ya Ras ya, sama psikolog anak ya Ras ya, sama pengajar gitu, untuk bagaimana menyampaikan ini dengan kira-kira gimana ya gitu. Jadi ada beberapa editing di dalam proses pembuatannya gitu. Jadi dan how to stick to that vision itu yang cukup sulit sih pada saat itu gitu. Betul. Keren. Oke. Karita sudah terjawab. Penasaranmu. Iya, penasaran terjawab. Terima kasih Bu Rosi, Mbak Ninit, Kak Rasi. Iya. Ada lagi? Ada Mbak Sri Dewi, boleh? Silakan. Di open mikrofonnya, Mbak. Halo, selamat sore. Sore, Mbak. Saya ingin sambil gendong Dede. Iya, baru ketiduran. Tadi ikutin dengerin ya. Ya, saya ingin menyampaikan kesan aja. Mungkin tadi sebelum dibacakan itu, saya mengira-ngira ini ceritanya apakah pengalaman penulis tentang memori kenangan dia tentang eyangnya gitu. Dan saya pikir memang setiap orang pasti punya cerita yang unik ya dengan eyangnya masing-masing gitu. Dan ternyata surprise gitu, ada cerita lain di baliknya. Dan ini mungkin masuk tema diversity juga ya. Kemudian senang juga dengan sudut pandang si anak yang menemukan solusinya, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan yang mencapai pemahaman yang sama dengan nenek eyangnya gitu. Kalau untuk ilustrasi, kebetulan kita juga udah pernah punya ini, jadi senang banget juga sama ilustrasinya Kak Rasi. Ya gitu aja. Senang sekali hari ini. Terima kasih. Senang sekali. Bukan hanya saya yang terhibur, ternyata banyak juga teman-teman lain yang senang. Terima kasih Ninit dan Rasi sudah menghadirkan buku cerita anak yang keren. Ada lagi nih? Jarang-jarang loh bisa ketemu Mbak Ninit. Ada satu lagi nih Mbak Siska. Ya, silakan Mbak Siska. Oke, terima kasih. Terima kasih udah dikasih kesempatan. Saya sebenarnya mau ngasih apresiasi gitu ya sama Mbak Ninit sama Mbak Rasi. Terima kasih karena sudah kali juga ketika saya baca judulnya, oh ini mungkin ngasih tahu kali ya dia sama eyangnya gimana, apa eyangnya suka mendongeng ke dia gitu, makanya dia teringat terus gitu kan. Ternyata setelah saya mendengar ini pesannya bagus banget, terutama ketika Mbak Nini tadi ngasih garis besar, ini kita punya eyang yang istimewa gitu, yang beda dari eyang yang lain gitu kan. Karena saya pikir juga ada beberapa eyang, mohon maaf ya, eyang Rosi, ada juga beberapa eyang kan ketika udah usia lansia udah mulai pikun gitu kan. Ada gitu. Bayangan aku juga. Ada juga iya, ada juga beberapa eyang yang ketika udah mulai lansia lumayan cerewet gitu ya, tapi udah gitu cucunya senang banget walaupun eyangnya cerewet, karena apapun yang diminta cucunya dikasih gitu, coklat nah, permen nah, samamu semua gitu kan. Jadi saya apresiasi untuk Mbak Ninit sama Mbak Rasi, terima kasih udah mau mengusung tema ini. Kebetulan saya juga punya anak yang spesial ya.
dia punya bawaan lahir. Dan sebenarnya saya juga kalau bisa ngasih saran, kalau misalkan pengen menulis lagi, gimana kalau mengusung tema yang sama tapi lebih kepada gimana anak-anak ketika melihat teman seusianya yang berbeda, gimana dia bisa menerima bahwa ini temanku, ini temanku kayaknya ada yang kurang loh dalam fisiknya, tapi dia mau nggak apa-apa, itu artinya temanmu spesial dan kamu harus bisa menerima itu. Saya pikir seperti itu. Ini kan udah ada satu pesan penting, yang kita berbeda nih, tapi kita harus menerima dia apa adanya karena dia spesial. Someday misalkan ke anak-anak nggak bisa menutup kemungkinan, apalagi sekarang pendidikan inklusif, ada model pendidikan inklusif, artinya semua bisa diterima kan di sekolah. Nggak bisa menutup kemungkinan. Ada juga anak-anak siswa, kebetulan saya guru, saya guru di sekolah, jadi nggak bisa menutup kemungkinan. Ada nih dia ketemu teman yang berbeda dari dia gitu kan. Kebetulan anak saya juga spesial, jadi saya pikir anak-anak Indonesia perlu dibekali dengan ini. Kamu pasti someday akan bertemu dengan teman-teman yang tidak sama dengan kamu, tapi kamu harus menerima dia padanya, karena sudah seperti itu Tuhan ciptakan dia. Saya kira seperti itu. Semangat terus ya Mbak Ninit, Kak Rasi ya, semangat ya. Semoga tetap menjadi positif, membawa positif ke banyak orang. Thank you. Wah, terima kasih Mbak Siska. Benar-benar, betul-betul. Sekarang sekolah inklusi, anak-anak pasti akan berinteraksi dengan anak-anak yang istimewa. Betul, perlu. Jarang banget orang yang bisa mengangkat perbedaan dan keistimewaan dalam kacamata anak. Ya. Dan sederhana. Terima kasih, Siska. Ini tadi benar-benar tadi sederhana penyampaiannya, kalau saya boleh simpulkan ya. Penyampaian cerita yang ini sederhana seperti cara berpikir anak gitu. Ya, jadinya memang tadi makanya mungkin bisa lucunya itu ya karena memang anak-anak ya kayak gitu loh. Menurut saya sih gitu. Kalau saya dari awal sampai akhir tuh, oh ya anak-anak gitu ya. Gitu. Bukan dari eyangnya tapi dari kacamata anak-anaknya, itu keren banget. Ada lagi teman-teman yang ada lagi nih Bu dari Kak Evelyn. Ya, Kak Evelyn. F. Mau mau langsung open microphone. Halo. Nah, hadir. Ana, wah hari ini kita beruntung ya Bu Rosi ya. Beruntung dikit. Di spotlight. Ada Mbak Evelyn juga hadir di sini. Silakan Mbak Evelyn. Nanyain sih bukunya sih bagus banget ya. Suara aku kedengaran nggak ya? Dengar. Nanya aja kapan lagi nih akan ada rencana buku-buku terbit yang serupa di Sumpama? Sembunyi rahasia. Karena banyak banget kan nih topik-topik yang berhubungan dengan keluarga, dengan bagaimana anak bereaksi. Benar-benar. Iya, betul. Kayaknya butuh banyak, dan yang aku suka dari buku ini juga bahasnya tuh ringan gitu ya, nggak menunjukkan yang terlalu berat-berat banget gitu. Padahal temanya tidak sederhana loh. Ya, tapi disampaikannya sederhana dan berima itu jarang banget. Pasti perjuangan tuh Mbak Ninit sama Rasi ya. Perjuangan banget. Indonesia susah sekali. Di bahasa Indonesia ya kita pakai bener ya, bener karena susah. Iya. Berhasil, yes. Ayo ditunggu dong buku-buku yang lain nih. Siap. Ya, ada rencananya tuh kita memang kayak kebetulan kita tuh timnya kecil ya. Ini kayak Mbak Ev mungkin tahu. Tapi kita sebenarnya udah ada 2 kayak Nidit tahu aku dia memang mau bikin sequel. Ya aku nembak ya Nid ya soalnya. Dia mau ada sequel ceritanya gitu. Tapi dia belum ngembangin perspektifnya dari apa. Tapi aku setuju sama bahwa banyak banget isu-isu tentang perbedaan yang belum di-capture dengan, maksudnya entry point kita untuk bicara perbedaan kan untuk nyaman bicaranya ya gitu, untuk membicarakannya dengan hal yang gampang aja dulu gitu. Mungkin kita belum bisa langsung terlalu dalam, kayak ada level-levelnya gitu. Jadi untuk bisa bicara dengan perbedaan mungkin memang harus disampaikannya dengan ringan gitu. Jadi
list cerita yang pengen kita cover tuh udah banyak sih Mbak F gitu. Dan ya itu sih, jadi kita sekarang lagi mencoba gimana caranya biar secara produksi, karena kalau sekarang kita kan masih ngerjain sendiri gitu ya, karena lebih gampang ininya, dan kita nge-develop ceritanya lebih gampang. Jadi kita lagi mikirin cara gimana biar kita bisa juga nge-capture cerita-cerita baru yang mungkin udah ada di luar sana gitu. Kayak dari teman-teman juga mungkin banyak yang udah punya perspektif nih yang bisa dihadirkan dan segar dan sesuai sama values-nya Seumpama gitu, untuk bisa supaya keragaman perspektif anaknya itu tuh bisa lebih banyak gitu. Itu sih. Sama ya itu ya gitu deh. Jadi rencananya ada Mbak Evelyn. Oke. Dan dengan tema-tema yang mungkin belum terlalu umum gitu ya, maksudnya di Indonesia belum terlalu umum, belum banyak yang nge-cover gitu. Buka penerima naskah nggak? Sedang kita sebenarnya Seumpama itu selalu membuka naskah untuk masuk gitu. Bisa dilihat di website kami, ada kolom submission gitu. Di website kami ada submission, collaboration gitu ya. Collaboration, submission gitu. Tapi memang kayak secara produksi memang kami belum bisa terlalu banyak gitu setiap tahunnya gitu. Jadi mungkin 2 judul per tahun gitu, pengennya gitu kan, dan kita fokusin di situ gitu. Cuman submission tuh kita terbuka kok kalau misalnya ada teman-teman yang udah punya ide cerita dan materi. Siapa tahu nih teman-teman yang ada di sini punya konten bagus gitu. Tadi satu Mbak, siapa tadi, Ibu Guru tadi ya, tadi kembangkan. Terus tadi di chat tuh ada pertanyaan, beli di mana? Mau beli bukunya di mana katanya? Bukunya, jadi bukunya tuh masih ada, tapi jumlahnya sangat terbatas karena kita lagi mau naik cetak lagi. Jadi kemarin kita belum update stok terbaru, tapi abis ini nanti kita update. Jadi masih ada di webnya seumpama.com. Nanti kita update deh abis ini, karena kemarin kita abis double checking inventory-nya, tapi memang jumlahnya terbatas gitu. Karena dan kita lagi mau naik cetak, cuman kita juga lagi ngebarengin naik cetaknya sama, karena kita lagi ngebareng buku baru gitu. Jadi lagi mau ngebarengin sama itu, nanti mungkin stoknya akan lebih leluasa di 1 atau 2 bulan ke depan. Tapi di seumpama.com masih ada mestinya. Nanti aku update. Masih ada tuh Mbak. Ditunggu ya buku-buku berikutnya. Terima kasih Mbak F. Makasih. Semangat ya. Buku-buku yang layak dikoleksi, collectible book ya. Aku mau memberi tadi mungkin komentar sama Mbak Sita. Boleh, silakan. Mengenai jadi kebetulan memang saat kita membacakan ini di berbagai kesempatan yang berbeda, emang ada ada kayak anggota keluarga yang kayak, oh iya anak saya juga berkebutuhan khusus, dan sepertinya cerita ini tuh malah membuat mereka kayak, wah ternyata mereka bisa berkeluarga, atau maksudnya hidup panjang dan dan punya cucu. Jadi kayak ada yang pas itu ya, saat itu bicara kayak, aduh terima kasih ya Mbak, jadi saya tahu bahwa anak saya bisa hidup panjang dengan dan bermain dengan cucu-cucunya gitu. Jadi buat saya kayak, ya ampun ada ya, kayak ternyata bisa ya ada. Jadi emang ceritanya punya impresi yang berbeda di setiap orang gitu. Jadi makasih Mbak Siska, tapi idenya dari perspektif anak untuk menerima teman lain yang istimewa, mungkin kita bisa eksplor itu kali ya Ras ya. Penting. Betul. Terima kasih idenya. Ini ada satu dari Mbak Rena Gautier. Apakah buku-buku Indonesia bisa dikirim ke luar negeri, Bu? Buku-buku dikirim sih bisa ya. Maksudnya bisa sih. Dikirim. Mungkin memang biaya pengirimannya lebih mahal daripada buku. Yang pasti bisa. Tapi bisa kok. Kemarin kita sempat ngirim ke Australia sama Singapura deh pernah kali. Keren. Kita menunggu buku-buku lain. Ya. Senang hari ini bisa berbincang dengan Mbak Ninit dan Rasi. Ya. Kita tunggu karya-karya baiknya lagi.
Mungkin kita kembali ke Mbak Yuan. Silakan Mbak Yuan. Kasih Bu. Sebenarnya saya masih penasaran sih ini sama Mbak Ninit. Boleh ya Mbak? Tadi kan udah disinggung berkali-kali soal rima gitu. Kalau dari Mbak Ninit sendiri, alasannya kenapa sih milih berima? Terus apa ya, kesulitannya tuh bagaimana? Apalagi tadi kan tektokannya tuh sama Mbak Rasi tuh lama banget ya. Kata-kata yang sudah dipilih tuh bisa diganti gitu kan, bisa berkali-kali. Nah, kira-kira tantangannya itu seperti apa Mbak? Boleh ceritakan? Yang soal berima ya. Iya. Nah, kalau awal skripnya memang sudah bentuknya memang sudah berima, Mbak Yuan. Jadi dari awal memang sudah peruntukan, maksudnya formatnya memang sudah di setiap scene itu memang sudah berima gitu sebetulnya gitu, karena memang rasanya kayak aku sih sebetulnya kayak pengen gayanya Oliver Jeffers atau gayanya Dr. Seuss gitu kan. Dr. Seuss kan selalu berima ya kan, kayak ada rima-rima kata gitu. Jadi sebetulnya karena aku lihat sepertinya itu menarik banget ya untuk catching attention, tapi untuk untuk hearing, untuk reading aloud, terutama untuk saat baca nyaring, dan juga untuk belajar anak-anak gitu kan. Tapi memang itu intensi yang akhir, tapi awal-awalnya sih memang saya memang menulisnya dengan rima, dan juga karena ada influence itu Dr. Seuss, lalu ada Oliver Jeffers gitu, dan sepertinya menarik kalau misalnya membuatnya di dalam bahasa Indonesia gitu sih, Mbak. Betul. Jadi kenangan tentang buku anak yang kita baca itu bisa bisa menginspirasi, dan memang sih di Indonesia juga sangat jarang ya kata-kata berima itu. Sangat jarang, susah banget gitu. Apalagi kalau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia diterjemah, wah udah rimanya hilang semua. Iya kan, hilang semua kan, makanya itu kita juga mencari rima itu juga cukup sulit ya Rasi ya pada saat itu ya gitu. Pasti. Karena kan ada pilihan kata. Maksudnya kita tahu ini akan dibacakannya untuk anak-anak dengan umur tertentu yang mungkin secara vocabulary kami juga mesti menyesuaikan ya gitu. Tapi tidak terlalu susah, tidak terlalu rumit, jadi masih ada ruang buat berkembang, tapi berima itu lumayan memang lumayan menantang. Keren banget. Senang banget hari ini. Jadi memang 1 tahun itu memang ya perjuangannya kayak gitu, dan hasilnya bukunya. Wow, benar. Lucunya aku nulis itu saat di pesawat lagi kayak nggak ngapa-ngapain gitu, terus aku kayak nulis gitu. Jadi kayak emang gitu. bawa buku notes aja sih emang, jadi kayak tulis gitu. Baru aku juga nulisnya tuh kayak berapa bulan sebelum aku sampaikan ke Rasi. Jadi kayak aku juga takut gimana kan, karena ya persahabatan kami juga ada pertengkaran juga kan. Kayak harus kayak mau submit ke Bu dosen kayak ini bener kayak gitu. Oke, seru banget. Iya gitu. Itu sih. Sudah jam 5. Oke. Sudah hampir di penghujung. Kalau nggak ada pertanyaan. Ada lagi yang mau bertanya? Mumpung di sini ada Mbak Rasi, terus kemudian Mbak Ninit langsung. Kesan aja boleh yang bacain. Mbak Agnes. Boleh. Silakan Mbak Agnes. Jadi awalnya aku pas Bu Rosi bilang mau bincang buku ini tuh aku baru cari tahu. Aku udah tahu Seumpama Books gitu ya, tapi aku belum tahu yang ceritanya. Yang aku cari tahu awalnya memang di situ kan perbedaan gitu ya, terkait perbedaan. Cuma pas belum baca bukunya, paling keperbedaan tapi kok eyang gitu kan. Nah, pas awal aku baca buku aku masih menikmati. Aku pikir itu awalnya kan ada ya kalau di kedokteran itu yang geriatri ya, apa sih ilmu yang geriatri. Jadi semakin tua itu kan biasanya memang ada gejala-gejala geriatri gitu kan, yang memang seperti anak kecil. Nah, aku awalnya pas baca buku ini perbedaannya di mana gitu, nggak menyimak gitu ke situnya, sampai yang di scene yang
suka nyanyi, nari sendiri, ya itu ya mulai dari situ tuh. Awalnya mungkin kalau ngitung sendok sama apa tadi daster itu kan mungkin eyang-eyang juga biasa gitu ya. Mungkin aku ngelihatnya cuma pas mulai yang dari nari, terus yang takut gelap gitu, aku udah mulai oh di bagian sini nih yang berbedanya gitu. Jadi memang dikemasnya itu memang jadi nggak eksklusif gitu, tapi bisa tadi diartikan jadi banyak hal gitu. Karena memang aku awal pas baca itu, oh ini mungkin karena geriatrinya gitu. Ternyata bukan, surprise-nya bukan di situ. Dan aku menikmati banget setiap halaman per halamannya. Ini abis ini apalagi nih, habis ngitung sendok, terus dasternya ngeluarin daster, terus nari gitu. Jadi aku menikmati banget tiap scene-nya. Itu aja sih aku appreciate banget sama buku ini udah dihadirkan gitu. Itu Bu, terima kasih. Konflik-konflik kecilnya ya, konflik-konflik jadi kecilnya. Surprise gitu Bu pas baca. Betul. That's good. Terima kasih banyak sudah menghadirkan buku cerita yang bagus. Teman-teman, layak dikoleksi. Kita harus tunggu, soalnya lagi diproduksi. Mau rebutan nih Bu, soalnya rebutan. Silahkan rebutan. Sudah diupdate di www.suimpama.com. Silakan. Langsung check out ya. Sorry. Di sini langsung sold out kayaknya. Di order. Oke, makasih. Udah waktunya. Thank you banget. Atau kalau nggak ada lagi, ditunggu karya-karya lainnya. Teman-teman, kita tunggu dan nikmati karya-karya terbaik dari Seumpama, ya, duetnya Mbak Ninit dan Rasi, karena membuat kita belajar tapi dengan cara yang menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih sekali. Iya, terima kasih Mbak Ninit, Mbak Rasi, Ibu Rosi. Bu, tapi sebetulnya ada satu pertanyaan yang ketinggalan, Ibu. Oh, boleh. Ini ada 3 pertanyaan, tapi 2 pertanyaannya itu sudah tadi kita terjawab bersama, tapi ada yang kedua ini, untuk pembaca usia berapa sampai berapa ya untuk buku ini gitu. Mungkin ada teman-teman yang masih bingung nih, kira-kira enaknya itu dibacakan ke usia berapa gitu. Oke. Kalau dari kategori memang ini 3 sampai 7, 8 lah gitu kira-kira. Tapi memang saya sih sudah membacakan ini di bayi juga gitu. Tapi untuk eksplorasi lebih memang mungkin efektifnya 3 sampai 8. Mungkin kalau kita lagi bacain langsung, biasanya yang langsung responsif tuh ada di kalau secara konten untuk mengerti dengan maksud yang kami inginkan mungkin lebih besar di atas 5 kali ya, Nit, ya. Iya. 5 kayak 6, 7, 8. Iya. Tapi untuk eksplorasi gambarnya aja itu tuh sebenarnya kayak kalau kami sih ngelihatnya bisa dari seawal apapun gitu, karena kemarin kami baru melihat ada salah satu pembaca yang baru mau 1 tahun tapi dia udah bisa nunjuk yang mana, daster mana gitu. Jadi eksplorasi gitu-gitunya tuh itu bisa dari awal, tapi untuk kalau ceritanya mungkin ya, kalau anak kecil itu kan adek mana relate dengan eyang banget. Betul. Iya. Dan juga memang dan juga visualnya memang barang-barang rumah ya semuanya. Jadi kayak garpu, sendok gitu. Tapi memang misalnya kayak anak aku gitu dibacain, dia umur 8 tahun dibacakan, dia lebih bisa lebih dalam gitu. Kenapa? Lebih kayak mungkin kita akan bicara lebih banyak tentang simbol-simbol yang ada di dalam setiap scene-nya gitu. Jadi mungkin emang berbeda ya reaksinya setiap anak untuk saat membaca ini. Jadi ingat teman-teman, kalau kita read aloud itu kan masing-masing tahapan tuh punya tujuannya, dan ternyata buku ini bisa digunakan ya, karena tadi here and now ya, ada sendok, ada hitung 1 2 3 4, ada daster, ada eyang, itu kan here and now-nya anak-anak, bahkan mulai dari 0 bulan kalau menurut saya. Jadi 0-3 tahun ya kita berinteraksi dengan gambarnya, tetapi begitu 3 sampai 6 tahun mungkin bisa dengan keberadaan eyang. Tapi di 6 sampai
tahun mungkin bisa kita berbicara mengenai keistimewaan perbedaannya gitu. Wow, jadi ini buku long lasting. Ini dari 0 bulan sampai nanti beli sekarang untuk seumur hidup gitu. Menerangkan perbedaan kan beli sekarang untuk seumur hidup. Iya, betul. Keren banget. Ternyata itu ya misteri terjawab juga apa namanya magicnya di balik ilustrasi dan cerita. Ternyata bisa dieksplor gitu. Anak yang lebih kecil, yang adiknya baca gambar, nanti sudah mulai mengenal kata, baca katanya, kemudian sudah mulai memahami nih maksud dari kalimat, keseluruhan makna. Kita berbicara lebih dalam lagi tentang perbedaan, tentang si Eyangnya ini kenapa gitu kan. Wah, keren. Jadi langsung dibeli ya teman-teman. Mayuan lagi dong. Promosi jadinya. Banges ya, boleh Banges. Ini yang lagi banyak ditanyain sekarang nih kan sekarang kan read aloud activist udah banyak gitu ya, dan banyak yang review buku dari beberapa penerbit gitu. Kalau dari Seumpama Book sendiri gitu, boleh nggak sih? Iya, boleh nggak sih kita nih misalnya aku punya bukunya nih si Cerita Eyang, terus aku upload di IG, aku bacain ke anakku tapi full gitu dari awal atau akhir, atau ada syarat dan ketentuannya nih, apakah hanya boleh beberapa halaman atau harus di tag, di mention gitu, ada kriteria seperti itu nggak kalau dari Seumpama? Ini sebenarnya ini kita punya satu teman lagi yang lebih jago untuk ngomong ini. Tapi kami aware tentang percakapan conversation yang lagi ada di sekarang tentang membacakan buku secara ini. Kalau dari kami sih, kami sebenarnya senang gitu kalau misalnya ada yang mau ngebacain buku kami gitu. Tapi dan teman-teman dari komunitas reading kan kami maksudnya kalau bukunya ditunjukin kayak gitu kan mungkin secara ilustrasinya yang nggak bisa diapa-apain, tapi mungkin secara cerita jadinya kayak spoiler semua gitu mungkin ya gitu. Jadi sebenarnya mungkin kami belum bikin juklak ketentuannya seperti apa gitu. Tapi nanti kalau misalnya biar pastinya nanti kita ngomongin dulu sama temen aku yang berurusan dengan ini gitu. Karena kami juga sadar sekali bahwa kalau misalnya kita ngebatasin itu, pilihannya mungkin jadi kayak yang bisa dieksplor juga. Mungkin ada buku-buku bagus gitu yang ingin diceritakan. Karena aku juga suka gitu bacain buku. Waktu awal-awal pandemi aku ngebacain buku-bukunya Seumpama online gitu. Terus juga beberapa buku kebetulan bukan penulis dalam negeri sih, tapi penulis luar negeri gitu. Kalau di saat ini sih mungkin kami bisa jawabnya, kalau bisa informasiin ke kami aja dulu gitu kalau misalnya mau dibacain. Tapi mungkin biar kami tahu juga bahwa teman-teman, dan kami tahu kan kalau misalnya kan kelihatan gitu ya yang bakalan merugikan kami atau enggak tuh seperti apa gitu, penerbit gitu. Tapi yang perlu diingat bahwa satu buku itu, ya tadi saya udah mulai cerita, bisa dibacakan dengan beberapa cara yang berbeda. Angle-nya bisa banyak. Dan saya rasa sih itu menjadi salah satu mengedukasi. Ya, dari sisi kami sih cara mengedukasi. Karena kami bukan hanya sekedar membacakan buku, ya, tapi kita juga pengkoleksi buku, karena satu buku itu bisa dibaca kapanpun, karena memang kalau kita punya buku nih, mungkin teman-teman di sini satu anak itu nggak cukup sekali, bahkan berkali-kali. Kalau nggak punya itu sebuah kerugian. Apalagi kalau itu memang buku bagus. Karena secara argumen, nggak usah takut kalau menurut saya sih. Karena secara argumen kami ngelihat kalau misalnya kayak aku sering berkiblatnya ke Inggris karena aku sempat kan salah satu buku itu pakai diterjemahin ke sana gitu, diterjemahin di Inggris gitu. Jadi sempat kayak terekspos dikit gitu kan. Mereka ngelakuin banyak hal, kayak misalnya ada guru-guru TK yang waktu pandemi itu mereka bikin live di Facebook gitu untuk bacain buku buat anak-anaknya gitu karena nggak bisa interaksi gitu. Jadi kami juga masih
mencari gimana ya biar secara industri, maksudnya secara penerbit, kami juga maksudnya tetap masih punya nilainya, dan tapi ya betul kata Bu Rosi gitu, kayaknya aku nggak tahu deh apa, kalau misalnya nonton doang kayaknya juga nggak bakalan maksudnya kayak nggak bakalan teriniin semua gitu, tapi memang apalagi anak ya, kita berbicara ada angle hak kita itu yang mungkin bisa jadinya sedikit lebih debatable gitu. Makanya nanti kami akan bicarakan. Aku rasa sih aku mau nambahin sedikit tentang itu, dan memang benar sih, emang aku setuju banget bahwa kayaknya dunia literasi anak tuh memang soal akses ya. Jadi akses ke anak-anak juga, akses ke karya-karya yang baik untuk anak-anak yang berkualitas gitu. Tapi juga ada aku lihat juga di komunitas literasi anak memang kayak masalah copyright gitu-gitu kurang diperhatikan. Jadi itu menjadi gimana cara cari balance-nya gitu, Bu. Dan aku sama Rasi beruntung banget sih punya partner ada di sini. Hai Amel. Itu Amel yang betul-betul melihatkan, maksudnya mempelajari copyright dan hukum dan segala macam, karena buat kami memang pada akhirnya itu penting, tapi akses juga penting. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan dunia literasi anak ini ada di tengah-tengah gitu ya, yang akses harus gitu, kualitas harus gitu, tapi juga ada hak-hak yang dilindungi gitu, seperti tadi hak cipta gitu, karena memang saat kita kayaknya tahun 2018 ya Rasi ya, tahun 2019 tentang festival literasi itu yang di Gedung Arsip, itu ada satu workshop sendiri panjang sekali tentang copyrights, tentang copyrights di buku, copyrights di gambar, copyrights di brand lah kira-kira gitu, dan penggiat literasi, penggiat kreatif gitu, industri kreatif harus aware banget soal itu gitu. Jadi sebenarnya kayak kita kan juga masih belajar ya, jadi kayak emang harus menemukan di tengahnya itu sih, akses harus ke anak-anak, iya, kualitas iya, tapi harus juga ada hak-hak yang gitulah, kira-kira gitulah Bu, kalau misalnya bahasa kerennya ya. Tapi pasti kita ini deh, kabarin kita aja gitu soal ini, info gitu. ya. Tapi yang pasti judulnya, penulis, ilustrator, penerbit itu kita pasti disclaimer itu. Jadi nggak usah takut, karena kalau dari pengalaman saya, setiap kali buku yang saya bacain pasti orang mau beli gitu. Itu aja dari pengalaman sekian tahun berkegiatan di Rita Laut. Iya. Oke. Udah ya Mbak Yuan? Baik, sudah sepertinya lagi. Iya, nggak ada. Ini mungkin tambahan dari Mbak Evelyn, kita harus sama-sama belajar tentang hak cipta. Iya benar. Baik, kita juga selain jadi pembaca juga harus update lah ilmu seperti itu. Jadi kan kita juga bisa bercerita ke anak gitu loh. Ternyata buku ini itu ada orang-orang hebat di baliknya gitu, nggak hanya dari mesin langsung jadi plung buku gitu keluar kan, ada prosesnya, ada nulisnya gimana, ilustrasinya seperti apa, kemudian nanti ada undang-undangnya juga, kita bisa juga mentransfer itu ke anak gitu kan, tapi sebelumnya kita harus belajar harus tahu gitu. Oke, baik, itu tadi seru banget. Terima kasih Mbak Nini, Mbak Rasi, Bu Rosi. Hari ini seru ya. Sorenya jadi semakin semakin ceria. Hari ini matahari sangat cerah gitu. Terus tambah lagi kita berbicara seperti ini, menyenangkan sekali akhir pekan kita. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, akan ada sesi foto. Jadi, kami persilakan buat teman-teman yang ingin bersiap-siap terlebih dahulu. Boleh. Nanti akan dibantu Mbak Ulan ya. Mbak Ulan udah siap? Sudah. Semua peserta harap mengaktifkan videonya. Nanti dalam waktu hitungan ketiga, smile, beri ekspresi yang terbaik gitu ya. Kita mulai ya. Ada berapa slide, Mbak? Ada 2 slide. 2 slide. Oke, karena kita nggak tahu ada slide berapa. Senyum semuanya. Ya, senyum semuanya saja. Kita mulai ya, teman-teman. Boleh, silakan, Mbak.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ini yang slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Thank you banget. Seru. Seru, betul sekali. Terima kasih Mbak Nini, seumpama Mbak Rasi. Thank you. Benar-benar ya. Rasanya tadi tuh pingin masih mau mendengarkan cerita. Soalnya sih momen-momen kayak gini Bu ya, itu nggak hanya nggak hanya memuaskan kita untuk tahu, tapi kita tuh kayak ngerasa didongengin gitu kan, nyimak sampai lupa mau nanya apa. Karena di balik sebuah karya itu pasti ada cerita yang sangat menarik untuk kita telusuri, untuk kita pelajari dan diambil hikmahnya gitu kan. Oke, kalau begitu ada pengumuman lagi Mbak Anges? Tidak ada ya? Ya. Oke, cukup. Oke, sampai waktu itu saya jumpa di bincang buku selanjutnya. Bincang selanjutnya. Tapi tanggal sebelumnya 1 ya. Tanggal 1 iya, untuk minggu depan. memperingati Hari Anak Nasional juga kita akan ada nih bincang buku tanggal 1 Agustus. Bocoran sedikit ya Mbak Anges ya. Jadi spesial karena yang akan berbicara adalah anak-anak. Adalah anak yang menulis buku. Wow. Anak menulis buku anak untuk anak. Wah, gimana ya itu keseruannya. Nah, makanya sampai jumpa tanggal 1. Makanya teman-teman jangan lupa untuk daftar dan ikuti acaranya di 1 Agustus ya. Oke, saya mengakhiri perjumpaan hari ini. Mohon maaf sebelumnya, dan dengan satu quote dari Maya Angelou bahwa orang akan melupakan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, tapi orang tidak pernah melupakan apa yang membuat mereka bahagia dari kita. Jadi jangan putus semangat untuk terus membacakan buku ke anak, hadirkan cara membaca yang bahagia agar anak terus mengenang momen itu di pengalaman hidupnya. Oke, kalau gitu saya Yuanita Desinoviani undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sore. Terima kasih semuanya. Sore. Terima kasih ya kakak-kakak yang sudah sama-sama berjibaku dan energinya. Minitnya udah keluar ini. Oh iya. Nanti aku minta fotonya ya sama kalau boleh. Oke Mbak Rosi. Ya boleh, nanti dikirim ke Ibu ya, kayak dari Bu Rosia. Iya. Makasih. Thank you ya. Sadian ya. Yes, oke. Maulan, makasih ya Mbak. Ya Mbak, makasih aku tutup ya. Oke. Boleh di end recordnya Mbak?